Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membaca dari kitab Min Usul Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Syekh Al-Alamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang 9 prinsip akidah Ahli Sunnah. Kita masuk prinsip yang ke-7 sekarang, atau yang ke-6. Al-Aslu As-Sadis, di halaman 22 kalau punya saya. Prinsip yang ke-6, salamatu. Betul? Betul. Yang buat kitab ya. Prinsip al-aslus sadis, prinsip yang ke-6, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah meyakini dan bersikap selamatnya qulubihim, hati mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka, li ashabi Rasulillah, terhadap para sahabat Rasulullah. Selamat kulub, hati, maksudnya tidak benci. Selamat lisan artinya tidak apa jemaah? Kalau hati tidak membenci, kalau lisan tidak mencela apalagi mengkafirkan. Karena ada kelompok yang menyandarkan kepada Islam seperti Syiah Rafidhah, termasuk di antara beberapa kelompok Khawarij, itu mencela, mencaci para sahabat, bahkan sampai mengkafirkan para sahabat. Kalau orang Syiah biasanya secara umum mereka mencaci para sahabat secara umum. Adapun kalau orang-orang Khawarij, di antara yang mereka kafirkan yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, baik. Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama, sebagaimana wasafahumullah, yang Allah telah mensifati mereka. Siapa? Allah telah mensifati mereka la, orang yang ittiba kepada sunnah Nabi, yaitu yang mereka mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah sifati mereka selamat hatinya dan lisannya terhadap para sahabat, yaitu yang Allah abadikan di surah Al-Hasyr ayat 10. Itu menceritakan orang, ya semoga kita masuk di dalamnya, orang yang ittiba kepada sunnah, yang mereka mendoakan kebaikan kepada para sahabat, yang tidak mau mencela dan yang tidak benci dan cinta kepada para sahabat. Ya. Itu yang dimaksud kama wasafahumullah bidzalika. Ya. Jadi Allah mensifati ahli sunnah, gitu loh cuma. Di surah Al-Hasyr ayat 10 Allah sedang mensifati ahli sunnah, yang mana mereka tidak ada benci kepada para sahabat, bahkan cinta, bahkan mereka mendoakan dengan keridhaan, ampunan, rahmat. Baik. Jadi surat Al-Hasyr para jamaah sekalian, di ayat 8 Allah memuji muhajirin, di ayat 9 Allah memuji ansar, di ayat 10 Allah memuji dan mensifati ahli sunnah yang mereka mencintai muhajirin dan ansar. Jelasnya jadi 8, 9, 10.
Taib, kita baca dulu. Kama wasafahumullahu bidzalika fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah telah mensifati mereka yaitu ahli sunnah wal jamaah bidzalika atas hal itu fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, lamma dzakara al muhajirin wal ansar, manakala Allah menyebut muhajirin di ayat 8, wal ansar dan ansar di ayat 9, wa athna alaihim, dan Allah pun memuji mereka, ya, memuji mereka, yakni memuji muhajirin, memuji ansar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensifati yang mengikuti muhajirin ansar yaitu ahli sunnah di ayat yang ke-10-nya. Qala ta'ala walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang min ba'dihim, setelah mereka muhajirin ansar, yaitu siapa? Kita-kita ini, ya, tabi'in, tabi'in sampai man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah muhajirin ansar, yaquluna, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah lebih dahulu, yang mendahului kami dalam iman. Siapa yang dimaksud? Muhajirin dan ansar, ya. Lalu perhatikan di sini para jemaah, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan hati-hati kami ya Allah. Nah, ini Allah sifati mereka. Yani dalam doanya itu, jangan kau jadikan hati-hati kami ya Allah ghillan. Ghillan itu lawan dari cinta. Lawan dari cinta. Ghil lawannya al-hub. Jangan kau jadikan hati kami benci lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, yaitu kepada para sahabat muhajirin dan ansar, ya. Tidak seperti orang-orang Syiah yang benci kepada muhajirin dan ansar. Rabbana innaka ra'ufur rahim, oh Rabb kami, sungguhnya engkau rauf, maha lembut, rahim, maha penyayang, ya. Baik, jadi inilah diantara sifat karakter ahli sunnah terhadap para sahabat. Sesuai dengan ayat ini, mereka mencintai dan mereka mendoakan dengan ampunan. Maka kalau kita menyebut nama sahabat, misalnya Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar, kita doanya apa? Radhiyallahu anhu atau anhum, ya. Tapi beda kalau orang Syiah disebut Abu Bakar, Umar, ya, doanya laknat, ya. Bahkan mereka itu punya doa khusus, yakni melaknat sonami Quraisy, melaknat dua berhala Quraisy katanya. Dua berhala itu Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka itu punya tafsir ketika menafsirkan al-jibtu wa taghut, al-jibt dan taghut maknanya Abu Bakar dan Umar. Antadbahu baqarah, agar menyembelih sapi betina. Baqarah maksudnya Aisyah, jadi menyembelih Aisyah. Itu tafsir batin. Nah, itu mereka. Jadi maka disebut Syiah yang ekstrim itu batiniah, ya. Batiniah itu yakni yang dia memiliki tafsir batin terhadap Al-Quran. Artinya apa? Lafadznya antadbahu baqarah, lafadz Qurannya antadbahul baqarah, tapi makna secara batinnya adalah maksud baqarah Aisyah. Terus al-jibt wa taghut, jibt taghut, lafadznya itu, namun tafsirnya secara batin maksudnya Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka, ya. Dan semoga Allah Ta'ala melaknat siapa saja yang telah melaknat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa seperti itu boleh jemaah. Semoga Allah melaknat siapapun yang melaknat para sahabat. Semoga Allah membinasakan mereka yang telah menghina para sahabat. Boleh doa-doa semacam itu ala sabilil umum. Adapun kalau secara khusus nggak boleh, kepada si fulan semoga laknat Allah kepada fulan misalnya, nggak boleh. Seperti kemarin, misalnya kita doakan semoga laknat kepada sang doktor atau calon doktor yang telah menghalalkan zina misalnya, nggak boleh kalau gitu, ya.
Tapi kalau umum seperti tadi, semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat para sahabat, melaknat para istri Nabi, maka itu dibolehkan. Tapi para jemaah, kita bahas sedikit sebelum kita lanjutkan tentang definisi sahabat. Yang dimaksud dengan sahabat para jemaah adalah dia sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dan juga para ulama ahli hadis yang lain. Sahabat itu artinya man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalatir riddah. Sahabat artinya orang yang bertemu Nabi dan beriman kepadanya serta meninggal di atasnya, di atas keimanan, walaupun terselingi dengan murtad. Walaupun terselingi dengan murtad. Artinya kalau ada orang yang bertemu Nabi, beriman, lalu murtad, lalu tobat kembali masuk Islam lagi, maka lalu mati di atas Islam, maka itu tetap sebagai sahabat. Tapi kalau murtad di atas Islam atau murtad dari Islam, mati di atas kekufuran, maka dia bukan sahabat. Ya. Jadi sahabat secara istilah man laqiyan nabi mu'minan bi wa mata 'ala al-islam wa in takhallala dzalika riddatun. Orang berarti 3 kriteria: bertemu Nabi, beriman, dan mati di atas iman. Walaupun pernah murtad enggak masalah, asal mati nanti tetap di atas iman Islam. Taib, kalau demikian para jemaah, dari definisi tadi, apakah Nabi Isa boleh disebut sahabat Nabi? Tadi definisinya apa? Bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati di atas iman. Nabi Isa boleh nggak dikatakan sahabat? Taib, Nabi Isa ketemu Nabi enggak? Ketemu waktu Isra Mi'raj di langit berapa? Langit kedua. Terus iman enggak kepada Nabi? Iman, karena bahkan ketika nanti turun Nabi Isa, dia akan mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ya. Di mana ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam, cuman Nabi Isa turun pada masa Nabi Muhammad telah diutus nanti kan, telah diutus setelah wafat Nabi Muhammad. Maka nanti dia tidak boleh untuk membawa syariat, mengajarkan syariat Injil, nggak boleh, karena turun dari langit nanti di akhir zaman setelah Nabi Muhammad diutus. Ya. Oleh karena itu Nabi pun pernah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan." Seandainya Musa masih hidup sekarang, ma wasi'ahu ila an tabi'ani. Maka tidak bisa dia untuk lepas dari syariatku kecuali harus mengikuti aku, kata Nabi. Nah. Terus Nabi Isa mati di atas apa? Kafir apa iman? Iman. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, yajuzu an naqul bi anna Isa sahabiyyun. Boleh untuk kita mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah sahabi. Adalah sahabi. Ini siapa yang mengatakan demikian? Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah. Jadi definisi tadi diambil dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena itu yang paling mewakili dari definisi-definisi sahabat, tentang apa definisi sahabat. Terus perkataan beliau ya, tentang Nabi Isa bisa dikatakan sahabat, juga beliau menyatakan dalam kitab Al-Isabah. Nah, berarti masuk dalam definisi sahabat ini orang yang bertemu Nabi, pokoknya ketemu walaupun sebentar. Tidak harus yakni berburu dulu sama Nabi, tidak harus meriwayatkan hadis, tidak. Pokoknya setiap ketemu Nabi, ya walaupun sebentar, baik meriwayatkan hadis ataupun tidak, baik ikut perang sama Nabi pun tidak, baik yakni bermajlis sama beliau ataupun tidak, maka
yang ketemu Nabi di padang Arafah walaupun mungkin tidak sempat salaman sama Nabi, sahabat tetap mereka. Ya. Karena apa jemaah? Kok harus ada ini masuk kriteria sahabat atau tidak? Karena yang masuk kriteria sahabat dia memiliki keistimewaan, dijamin surga semuanya. Jadi para sahabat semuanya dijamin surga. Para sahabat. Cuma nanti ada yang istimewanya itu bertingkat-tingkat. Tentu tidak sama khalifah yang 4 dengan sahabat lainnya. Tidak sama yang ikut perang Badar dengan yang tidak ikut. Tidak sama antara yang ikut perang Hudaybiyah dengan yang tidak ikut, dan seterusnya. Juga tergantung yakni kapan masuk Islam ditinjau dari waktunya. Yang lebih dulu tentu lebih afdal daripada yang masuk Islam akhir. Maka nanti akan kita bahas tingkatan para sahabat. Jadi masuk dalam definisi sahabat juga yang murtad lalu masuk Islam lagi, namun syaratnya ketemu Nabi dan beriman sama Nabi. Misalnya ketika Nabi wafat sempat murtad, atau ketika Nabi masih hidup dia murtad, ya. Tapi kalau di zaman Nabi masih hidup dia murtad, sahabat bukan? Cuma kalau dia masuk Islam lagi sahabat, gitu ya. Tapi kalau langsung murtad, apa ada yang seperti itu? Murtad lalu masuk Islam lagi? Ada. Sahabat namanya Ash'ath bin Qais. Siapa namanya? Ash'ath bin Qais. Nah, maka tidak termasuk definisi sahabat orang yang bertemu Nabi belum beriman, Nabi wafat baru iman. Sahabat bukan ini, mati di atas iman nanti. Bertemu Nabi namun belum beriman, giliran pas Nabi wafat dia nyadar, taubat, iman dia. Sahabat bukan? Bukan. Karena syaratnya ketika Nabi hidup dan ketemu itu dianya beriman, jemaah. Jelas? Termasuk anak kecil, ya. Anak kecil belum beriman, Nabi wafat baru dia beriman, maka dia bukan termasuk sahabat. Yang beriman kepada Nabi Isa, yang beriman kepada Nabi Isa dari kalangan ahli kitab, beriman kepada Nabi Isa setelah Nabi Muhammad diutus tidak beriman, maka ini juga termasuk bukan sahabat, ya. Taib, siapa sahabat-sahabat yang iman kepada Nabi lalu dia murtad dan tidak masuk Islam lagi? Banyak jemaah. Di antaranya dalam kitab Isabah disebutkan seperti Abdullah bin Khattal, ya, yang dibunuh pada waktu peristiwa Makkah. Kemudian Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang murtad di zaman Umar, ya, dan mati di atas kemurtadannya. Kemudian Ubaidullah bin Jahash, suaminya siapa? Nanti dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahash. Nah, ketika hijrah ke mana? Ke Habasyah, jemaah. Ubaidullah dan istrinya Zainab binti Jahash itu hijrah. Nah di Habasyah suaminya ini Ubaidullah bin Jahash dia banyak mabuk, minum, kemudian masuk agama Nasrani, mati. Menjandalah siapa? Zainab ini lalu dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu di antara nama-nama yang terkenal di antara sahabat yang murtad. Taib. Termasuk juga orang-orang munafik di zaman sahabat, bukanlah sahabat, di zaman Rasul bukanlah dia termasuk sahabat. Kemudian para jamaah sekalian, urutan keutamaan sahabat. Taib, kita catat dulu keutamaan sahabat dalam ayat Quran seperti surat Taubah 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya. Kemudian di surat Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu Allah sebut waladina taba'uhum bi ihsan,
Dan orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik, apa janjinya Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi di dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah menyebut 3 golongan manusia yang dijamin ridha, dijamin mendapat ridha Allah, dijamin surga, dijamin mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang besar. Allah mengatakan wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah al-fawz al-azim, itulah kemenangan, kesuksesan yang besar. Maka jemaah sekalian, kalau ingin sukses hidup di dunia di akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, ingin masuk surga kekal di dalamnya, syaratnya dalam At-Taubah 100 dia harus waladina taba'uhum bi ihsan, mengikuti Muhajirin Ansar dengan baik, mengikuti para sahabat. Surat At-Taubah ayat 100 ya. Al-Fatah ayat 18 Allah menyatakan ridho kepada seluruh sahabat yang ikut membaiat Nabi di bawah pohon di Hudaybiyah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah ridha kepada orang-orang beriman, id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, saat mereka orang beriman itu membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Nah, maka yang ikut Hudaybiyah semuanya masuk surga. Ya, semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatah ayat 18. Lalu tadi jemaah Al-Hasyr 8, Al-Hasyr 9 ya. Dan yang 10 Allah menjelaskan yang mengikuti para sahabat. Tapi yang kita katakan keutamaan sahabat berarti di surah Al-Hasyr 8 dan 9. Di ayat yang ke-8 menceritakan muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, bagi orang-orang fakir kalangan muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka, wa amwalihim, dan harta mereka dirampas. Jadi ketika hijrah orang muhajirin dari Mekah ke Madinah jemaah, itu disyaratkan oleh orang-orang musyrikin di Mekah itu, boleh kalian keluar namun jangan membawa harta. Ya. Jadi hartanya ditinggalkan. Maka mereka hanya membawa baju yang menempel di badan, tidak membawa apa-apa selain bekal saja untuk di jalan. Ya. Makanya Allah memuji di sini, kata Allah muhajirin itu mereka melakukan itu semua, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan harta semuanya, yabtaguna fadlan minallah. Mereka itu dalam rangka mengharap karunia Allah wa ridwana, dan ridho Allah. Yang ngomong begini itu Allah. Jadi mereka itu melakukan itu karena ridho, mencari ridho Allah, mencari karunia Allah. Jadi isi hatinya kaum muhajirin itu dipuji oleh Allah. Yang tidak ada yang tahu isi hati kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka meninggalkan kampung mereka Mekah, meninggalkan harta demi menolong agama Allah dan menolong Rasulnya, kata Allah. Allah yang memuji ini. Ya. Lalu Allah puji mereka, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Muhajirin loh jemaah. Makanya Syekh Fauzan tadi mengatakan Allah menyebut mereka dan memuji mereka. Yani Allah menyebut Muhajirin dan Ansar, dan Allah memuji keduanya, Muhajirin dan Ansar. Nah, di ayat yang ke-9 apa kata Allah tentang kaum Ansar? Waladina tabawwa'u daral iman, dan orang yang menyediakan ad-dar, ya, menyediakan kampung halaman, wal iman. Maksudnya apa? Yani mereka orang-orang Ansar yang sudah menempati kota Madinah, dar di sini. Wal iman, dan orang-orang Ansar yang memang sudah beriman sebelumnya. Ya. Jadi orang Ansar ini sebelum Nabi datang ke Madinah dia sudah pada beriman. Ini banyak yang sudah pada beriman karena Nabi telah mengutus dai namanya Musa bin Umair. Musa bin Umair. Ya. Jadi Allah menyebutnya, dan orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelumnya, jadi sebelum kedatangan Muhajirin, maka disifati orang-orang Ansar ini kata Allah
yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang muhajirin. Mereka cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka. Makanya mereka selalu ketika datang menawarkan harta mereka, rumah mereka. Ya, bahkan mereka katanya kami punya harta sekian, silakan bagi dua. Ya, itu kecintaan mereka kepada kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka, tidak menaruh keinginan yang ada dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin, yakni tidak ingin balasan, enggak, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka wa yu'siruna, mereka mendahulukan orang lain. Subhanallah. Makanya para jemaah mendahulukan wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka dahulukan orang lain atas diri mereka. Orang-orang Ansar ini walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga hajat, butuh sebenarnya. Namun itulah sifat mereka kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Dan memang Nabi pun memberi mempersaudarakan ya antara Muhajirin dengan Ansar. Cuma di sini kita dapat faedah mendahulukan orang lain daripada diri kita dalam urusan-urusan dunia, ya, mendahulukan dalam urusan itu bagus. Al-itharu fil qurabi madmum wa fi ghairiha mamduh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu tercela, namun mendahulukan orang lain dalam urusan dunia itu terpuji. Tercela misalnya soft depan kosong lalu dia dahulukan orang lain terus dianya di belakang aja, itu jelek. Harusnya dia yang rebut, harus rebutan dalam urusan ibadah. Bahkan nek bisa sambil ini, aku sing juga. Ya tapi aja sampai ngono, cuman itu bagus. Jangan semonggo-monggo. Jangan dianya akhirin, enggak boleh jemaah. Nabi mengatakan la yazalu qaumun yata'akhkharun thumma yu'akhirhumullah. Ya. Hatta yu'akhirhumullah yaumil qiyamah. Ada kaum kata Nabi di dunia ini yang suka akhir saja dalam beribadah sehingga Allah pun mengakhirkannya di akhirat kelak. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Orang yang sregep di dunia dalam ibadah, di akhiratnya akan disegerakan oleh Allah. Orang yang lalai, enteng, nyantai dalam ibadah di dunia, Allah akan akhirkan dia. Maka ada orang yang kalau Jumatan sofnya Masya Allah ya, datang paling awal dia, tapi nyender di belakang duduk sambil baca Bismika Allahumma ahya wa amutu, doamu tidur. Nah, itu tidak benar orang kayak itu semua. Tapi harus al-awwal fal-awwal. Ya. Taib. Jadi walau kana bihim khasasah, padahal mereka butuh, namun mereka dahulukan karena Allah. Wa man yukashuhan nafsihi, maka siapa yang dipelihara dari sifat kikir bakhil, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang bahagia. Jadi kaum Ansar Allah puji mereka orang yang al-muflihun, kaum Ansar. Lalu nanti di ayat 10 Allah puji siapa? Orang-orang yang ittiba, mencintai mereka. Di surah Ali Imran 110 itu juga menunjukkan keutamaan sahabat. Ketika Allah mengatakan kuntum khairu ummatin, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian di sini jemaah dikatakan sebaik-baik umat itu bukan kita, tapi mereka terlebih dahulu. Kita mendapatkan itu jika kita mengikuti para sahabat di generasi awal. Ya. Dan masih banyak dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat dari ayat-ayat. Misalnya ketika Allah Ta'ala mengatakan tentang manusia di dunia ini dalam beragama pasti sesat kalau tidak mengikuti para sahabat. Berarti menunjukkan kewajiban mengikuti para sahabat dan menunjukkan keutamaan mereka. Allah berfirman, "Wa man yushaqqiqir rasul min ba'd wa man yushaqqiqir rasul min ba'di." Apa ayatnya? Barang siapa yang menentang Rasul, wa man yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu dia malah mengikuti jalannya yang bukan jalan
Kaum mukminin di sini siapa yang dimaksud? Para sahabat maksudnya. Maka nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka tersesat, kata Allah. Wa nuslihi jahannam. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam di akhirat, di dunia sesat, di akhirat neraka jahanam ancamannya wa sa'at masirah, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Nah, dari hadis Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci para sahabatku. Diulang-ulang sama Nabi. Lalu beliau bersumpah, waladhi nafsu Muhammadin biyadi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menandingi, menyaingi para sahabat walaupun mereka berinfak hanya satu mud sebegini, wala nasifahu, atau separohnya, segenggam saja. Yang infak satu mud itu bukan emas, tapi apa? Makanan. Jadi kalau kita berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, sahabat cuman infak segenggam makanan, itu nggak ada apa-apanya infak emas kita sebesar gunung. Dan ini ibarat yang menunjukkan mustahilnya, karena nggak ada gunung sebesar atau gunung emas sebesar itu, nggak ada cuman di muka bumi, menunjukkan mustahilnya gitu loh. Ibadah kita bisa mengalahkan para sahabat. Ini kan menunjukkan keistimewaan para sahabat. Lalu Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nanti akan dibawakan juga oleh mu'allif hadis-hadis seperti ini. Nah, terus keutamaan para sahabat, para jamaah itu bertingkat-tingkat. Disebutkan oleh para ulama, tingkatan keutamaan sahabat itu ada 9. Tingkatan keutamaan para sahabat ada 9. Yang pertama, Syekh Fauzan mengatakan wa sahabah yatafaddaluna fa afdaluhum khulafa ar-rasyidun al-arba'ah. Para sahabat itu bertingkat-tingkat, yang paling mulia di antara tingkatan mereka adalah khalifah yang 4, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Urutan mereka dalam keutamaan persis urutan mereka dalam kekhalifahan. Tartibuhum fil fadli ka tartibuhum fil khilafah. Urutan mereka dalam keutamaan sama dengan urutan mereka dalam kekhalifahan. Jadi nomor 1 yang utama itu jangan Umar, tapi Abu Bakar. Yang kedua nggak boleh Utsman, keutamaan sahabat. Tapi yang kedua harus Umar. Demikian yang ketiga, ya. Dan yang keempat. Terus yang kedua jemaah. Yang pertama siapa? Al-Khulafa al-Arba'. Kaidahnya apa? Tartibuhum fil fadli katartibihim bil khilafah. Urutan keutamaan mereka seperti urutan dalam kekhalifahan. Yang kedua, al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah. 10 sahabat yang dijamin surga yang disebutkan dalam satu hadis, yaitu khalifah yang 4 ditambah yang 6. Siapa yang 6? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id. Antum ingatnya Sa'ad itu harus 2, ada 2 Sa'ad. Namun yang satu Sa'id ya. Jadi Sa'ad bin Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Itu ingat dulu itu 2. Baru kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Talha bin Ubaidillah, kurang 1. Siapa? Jubair bin Al-Awwam. Nah, 6 ya, ditambah yang 4 khalifah itu berarti 10. Yang ketiga ikhwan, man aslama qabla badrin minal muhajirin. Yang masuk Islam sebelum perang Badar dari kalangan muhajirin. Itu urutan ketiga. Nah, urutan keempatnya sama namun dari Ansar. Berarti man aslama qabla badrin minal ansar, yang keempat. Yang masuk Islam sebelum perang Badar namun dari kalangan Ansar. Berarti
Yang didahulukan ini muhajirin dulu atau ansar dulu? Muhajirin dulu. Karena itu yang Allah sebutkan dalam Quran. Taib, apa makna masuk Islam sebelum perang Badar? Maknanya berarti ketika perang Badar itu mereka mengikuti perang Badar. Jelas jemaah? Jadi yang masuk Islam sebelum perang Badar, kemudian dari kalangan muhajirin, dan masuk Islam sebelum perang Badar dari kalangan ansar, ya, berarti ini menunjukkan mereka adalah nanti ahlul Badr. Sampai-sampai ya di dalam salawat antum dengar salawat Badar, ya. Jadi mereka tawassul dengan ahlul Badr. Memang kita setujui ahlul Badr memiliki kemuliaan. Sampai-sampai Allah menjamin, kata Allah, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai yang ikut perang Badar, lakukan sesukamu, karena apapun yang kamu lakukan dosamu sudah dijamin diampuni. Jadi sudah mendapat jaminan apa saja yang dilakukan. Makanya mereka mau perang kayak mau melanggar, bahkan termasuk berbuat kekafiran pun, subhanallah, Nabi SAW memberikan udzur karena sebab ikut perang Badar. Siapa namanya? Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah. Apa amalan Hatib bin Balta'ah? Amalan kekufuran. Lalu Umar mau penggal lehernya cuma. Ketika ketahuan itu Umar mau penggal leher. Kata Nabi, jangan Umar, dia kan ikut perang Badar, kata Nabi. Apa kesalahan Hatib jemaah? Hatib itu membongkar rahasia kepada orang-orang Quraisy tentang rencana-rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dititipkan surat tersebut kepada seorang perempuan, disampaikan nanti kepada orang-orang Quraisy. Supaya apa? Ya, supaya Hatib ini punya keluarga di Mekah, dilindungi oleh orang Quraisy karena telah berjasa membocorkan rahasia Rasulullah. Jadi tujuannya dunia. Ini amalan kekufuran jemaah. Namun ketika ditanya alasannya duniawi, Nabi pun memaafkannya. Jadi tetap hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ketika Umar mau memenggal lehernya, kata Nabi jangan, karena dia termasuk yang ikut perang Badar. Nah, itu diantara keutamaan sahabat yang ikut perang Badar jemaah. Riwayat Hatib bin Balta'ah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari jemaah. Antum kalau ingin tahu kisahnya, ini panjang hadisnya ya, mau saya bacakan dari panjang. Intinya seperti itu kisahnya. Di sini menunjukkan menolong orang kafir, loyal kepada orang kafir itu ada yang hukumnya kafir, ada yang hukumnya tidak. Mencintai orang kafir, menolong orang kafir, kalau tujuannya dunia, maka tidak sampai kafir. Tujuannya dunia. Tapi kalau sudah tujuannya karena agama, mencintai orang kafir demi agama, maka itu haram dan itu termasuk kekufuran jemaah. Maka bedakan antara mudahanah dengan mudarah. Ya. Mudahanah dengan mudarah. Mudahanah itu tercela. Kalau mudarah boleh. Mudarah itu kita mengalah kepada orang-orang kafir demi kemaslahatan duniawi. Tapi kalau mudahanah, kita mengalah kepada orang kafir karena agama. Toleransi karena agama itu haram. Artinya toleransi karena agama yang dipahami mengikuti ucapan-ucapan, perayaan-perayaan orang-orang kafir, itu namanya mudahanah, haram. Tapi kalau mudarah, ya, kita merangkul, mendekati orang kafir dalam rangka ada kemaslahatan, maka itu dibolehkan. Ya. Tapi dalam urusan dunia jemaah, maka kita ini banyak yang salah paham dalam masalah toleransi yang kebablasan. Ada ormas yang suka jaga gereja, itu tidak boleh. Bukan haknya ormas, tapi haknya negara itu jaga gereja itu. Tapi ormas nggak boleh. Itu namanya mudahana, menjual agama. Dan itu bentuk kekufuran. Ya. Nah, seperti Hatib bin Balta'ah itu niatnya duniawi, maka tidak kufur. Dan Nabi pun memberikan uzur. Yang kelima, man aslama minal muhajirin qoblal fath, yang masuk Islam dari kalangan muhajirin sebelum peristiwa Hudaybiyah. Dan yang keenam, man aslama minal ansar qabla al-fath, yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah dari kalangan
Ansar. Baik. Berarti yang urutan 5 dan 6 nanti mereka-mereka ini yang ikut peristiwa Hudaybiyah. Ya, karena masuk Islam sebelum itu. Nah, nanti di poin ke-7 dan 8 yang masuk Islam setelah Hudaybiyah sebelum Fatu Makkah. Ya, jadi yang urutan 7 dan 8 sahabat dari kalangan Muhajirin yang masuk Islam kapan? Setelah Hudaybiyah namun sebelum Fatu Makkah. Seperti contohnya siapa dari kalangan Muhajirin? Seperti Khalid bin Walid, posisinya di sini dia. Termasuk Amr bin Al-As, posisinya di situ. Berarti ketika peristiwa Hudaybiyah, Khalid bin Walid masih kafir. Bahkan termasuk dia, Khalid bin Walid ini termasuk yang mencegat Rasul dengan pasukan kudanya ketika peristiwa Hudaybiyah. Namun setelah peristiwa Hudaybiyah, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As masuk Islam. Cuman lambat ya kan? Lambat. Baik. Jadi urutan ke-7 dan ke-8. Ke-7 siapa? Muhajirin yang masuk Islam setelah Hudaybiyah sebelum Fatu Makkah. Yang ke-8-nya man aslam minal ansar ba'da al-Hudaybiyah, sebelum Fatu Makkah. Berarti yang ke-9 yang mana ya kawan? Setelah Fathu Makkah. Man aslama ba'da fathi Makkah, baik dari orang Mekah, kalangan Arab ataupun luar Arab. Nah, itulah urutan yang masuk Islam terakhir dan mereka dinamai tulaqa. Mereka itu tulaqa, disebut tulaqa, yakni kaum yang dibebaskan sama Rasulullah ketika penaklukan kota Mekah. Jadi Rasul datang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Saat itu Nabi bersama 10.000 pasukan cuma. Ya. 10.000 pasukan. Maka para sahabat dengan bangganya saat itu mengatakan al-yauma yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam, kata para sahabat. Dulu kita diusir, sekarang mereka pada gempor ketakutan. Yang ngompol, ada yang ngompol itu. Lihat Nabi dengan para sahabat 10.000 dengan gagah perkasa itu masuk kota Mekah. Semuanya pada ngompol itu orang-orang Quraisy itu yang dulu ngusir-ngusir Nabi. Takut cuma. Maka sahabat sampai mengatakan bal al-yauma yaumu al-malhamah. Ini hari balas dendam, kata sahabat. Namun apa kata Nabi? La balil yaum yaumul marhamah. Yaum marhamah, marhamah bukan malhamah, marhamah. Tidak, kata Nabi, justru hari ini adalah hari kasih sayang. Maksudnya apa? Ini hari kita akan maafkan orang-orang yang dulu telah mengusir kita. Maka Nabi ya menyatakan kalian tulaqa yang ini bebas, jangan takut. Sudah, yang masuk Islam silakan bebas, kata Nabi, nggak akan dihukum. Padahal mereka sudah menyangka ini Nabi pasti akan memberi hukuman. Karena dulu bagaimana membuat makar berlaku jahat kepada Nabi dan para sahabat sampai diusirnya, sampai ada yang dibunuhnya. Tentu mereka khawatir. Karena apalagi di zaman itu mereka meyakini kalau yang namanya menghilangkan nyawa dibalas dengan apa? Dengan nyawa. Ya. Sehingga Nabi mengatakan idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah kalian semua, bebas kalian, semuanya dibebaskan. Nah. Azan? Yalla, fadhal.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya Allah, salli salli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Kita tambahkan faedah terakhir, hukum mencela para sahabat. Hukmu sabbi sahabah ala thalathati aqsam. Hukum mencela sahabat itu ada 3 macam. Al-qismul awwal, yang pertama, man sabba sahabat jumlatan. Siapa yang mencela sahabat secara keseluruhan. Yani semua sahabat misalnya jelek, semua sahabat misalnya terlaknat, apalagi semua sahabat kufur misalnya. Fa hukmuhu kufrun mukhrij anil millah. Maka hukumnya kafir yang mencela sahabat jumlatan. Mana jumlatan ini? Apa? Keseluruhan. Ya. Kenapa dihukumi kafir jemaah? Karena berarti mendustakan Al-Quran, di mana Al-Quran memuji siapa? Para sahabat. Al-Quran. Kok dia malah mencela semuanya lagi? Kalau mencela satu nanti akan ada perinciannya. Kalau mencela satu pun nanti ada perincian. Ini enggak, mencela sahabat jumlatan. Ya. Apa hukumnya? Kufur mukhrijun minal millah, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mencela, menghina man madahumullah fil Quran. Karena dia mencela orang-orang yang Allah puji dalam Al-Quran, yang Allah dan Rasulnya memuji. Yang kedua jemaah, man sabba sahaba man jaa fihi fadlun khas fa hukmuhu kufrun. Yang mencela sahabat yang memiliki keutamaan khusus, seperti khalifah yang 4, seperti yang 10 dijamin surga tadi, seperti ahlul badar, seperti para istri Nabi, seperti Bilal. Bilal punya istimewa khusus enggak? Punya. Nabi mengatakan hadisnya, ya Bilal, bi arja amalin amaltu fi Islam fa ini samitu difan alaik fil jannah. Bilal, amalan hebatmu apa yang kau banggakan dalam Islam? Karena aku mendengar terompahmu di surga. Maksudnya apa jemaah? Apakah terompahnya doang, Bilalnya di mana? Maksudnya Bilalnya yang di surga. Maka hukumnya juga kufur ini. Mencela Bilal itu hukumnya kufur. Kenapa? Berarti menolak gitu loh, apa yang Allah sudah sebutkan keutamanya, atau Nabi Rasul sudah menyebutkan keutamaan. Yang ketiga ya kawan, man sabba ahadan minas sahabah mimman lam yati fadlun khas. Mencela salah seorang sahabat yang dia tidak memiliki keistimewaan khusus.
Namun istimewa secara umum ya. Namanya sahabat secara umum istimewa, keutamaan punya secara umum, tapi secara khusus tidak seluruh sahabat disebutkan. Hanya beberapa seperti ya sahabat khalifah yang 4, 10 dijamin surga, ikut Badar, ikut Hudaybiyah, ya kan? Atau nama-nama lain termasuk diantaranya Syammas bin Qais, sahabat yang suaranya besar, ya, sehingga dia takut dengan turunnya ayat mengangkat suara di hadapan Nabi keras itu bakal gugur amalannya. Padahal dia memang tabiatnya suaranya yang memang keras. Yani kalau suara kita nih ngebas. Jadi bukan niat mengeraskan suara dia, tidak. Sehingga ketika dia putus asa nggak mau lagi ke masjid, dia murung di rumahnya. Sehingga kata Nabi, coba tanya kenapa sebabnya, kemana ya Syammas bin Qais. Akhirnya kata para sahabat yang menjenguk ke rumahnya itu alasannya. Lalu Nabi pun mengatakan akhbiruhu bi annahu min ahlil jannah. Kata Nabi, tidak, justru kabarkan kepada dia, jangan takut, justru dia min ahlil jannah. Sahabat-sahabat seperti ini nggak boleh dicela. Dicela berarti kekufuran, karena sudah ada dalil yang menunjukkan dia memiliki fadl, memiliki keistimewaan yang khas. Terus sahabat yang ketiga ya, yang tidak memiliki keistimewaan khusus, yang mana sekarang ya kawan? Tiga taib. Mansab yang tiga belum. Man sabba ahadan minas sahabah mimman lam ya'ti fadlun khas. Siapa yang mencela salah seorang dari sahabat yang tidak memiliki fadlun khas, maka dia fasikun wa hukmuhu kabiratun minal kabair. Dia tidak sampai kafir, namun dia dosa besar. Karena jangankan sahabat jemaah, hatta orang Islam, tetangga kita muslim, kita cela, itu apa kata Nabi? Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim, mencela, menghina, itu kefasikan, dosa besar, dan memerangi, membunuhnya sama dengan bentuk kekufuran kata Rasulullah. Apalagi ini sahabat. Baik, contohnya siapa jemaah? Ya sahabat yang enggak dikenal dia memiliki keistimewaan khusus. Seperti Himar al-Mujashi'i. Antum juga baru dengar kan? Himar al-Mujashi'i. Dia meriwayatkan hadis, namun tidak dikenal keutamaannya. Enggak ada dalil yang menunjukkan keutamaan, maka mencelanya tidak sampai kafir. Jadi jelas ada berapa perincian? 3. Mencela sahabat total, mencela sahabat yang punya fadlun khas, dan yang ketiga mencela sahabat yang tidak punya fadlun khas. Kita baca pernyataan Syekh Fauzan berikutnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah selamat hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sebagaimana yang disifati oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Lalu wa amalan, dan ahlu sunnah wal jamaah melakukan hal itu, yakni tidak mau mencela dan tidak mau membenci para sahabat, justru mencintainya, adalah amalan dan juga sebagai bentuk pengamalan. Amalan yakni sebagai bentuk pengamalan biqaulihi terhadap sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nabi mengatakan la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Yang punya kitabnya antum harakati yang benar. La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian mencela para sahabatku, karena demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang kalian berinfak seperti Uhud, yakni gunung Uhud, berupa emas, ma balagha mudda ahadihim, maka tidak akan sampai kepada satu mudnya infak salah seorang mereka. Tidak akan bisa mengalahkan kalian infak mereka walaupun satu mud, itu mananya. Wala nasifahu, atau separohnya. Satu mud kan satu siukan 2 telapak tangan, lalu separohnya berarti satu genggaman telapak tangan. Khilafan lil mubtadi'ati minar rafidah wal khawariji. Berbeda, khilafan artinya berbeda, ahli sunnah ini berbeda dengan al-mubtadi'ah. Al-mubtadi'ah yakni ahli bid'ah.
yang dimaksud ahli bid'ah kalau dibahas di kitab-kitab akidah, maksudnya jemaah orang-orang yang mengada-ada dalam agama, dalam prinsip-prinsip agama, dalam akidah, seperti Syiah, Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah. Ya. Jadi pembahasan ahli bid'ah itu orang yang menyimpang dalam pokok-pokok agama. Bukan dibahas di sini kunut subuh, tidak. Jadi yang dimaksud ahli bid'ah dalam pembahasan kita ini bukan yang kunut subuh, bukan bid'ah-bid'ah dalam masalah-masalah ibadah, tapi dalam masalah pokok-pokok agama. Ya. Khilafan lil mubtadi'ah minar Rafidhah, dari kalangan Rafidhah itu Syiah. Kenapa Syiah disebut Rafidhah? Rafidhah artinya yang menolak. Karena ada dua makna. Makna pertama, Rafidhah menolak, yakni menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya. Yang kedua, menolak dari perkataan Zainal Abidin saat Zainal Abidin memuji Abu Bakar dan Umar. Ketika Zainal Abidin memuji Abu Bakar dan Umar, ini ada orang Syiah nanya kepada Zainal Abidin, lalu Zainal Abidin malah memuji. Ya, Zainal Abidin itu namanya, yakni dia anaknya Husain. Ya, dia malah memuji Abu Bakar dan Umar, maka orang Syiah tadi pun yarfad, menolaknya. Nah, disitulah penamaan disematkan kepada mereka, ya Rafidhah. Wal Khawarij, dan kaum Khawarij berbeda ahli sunnah dengan mereka, alladzina yasubbuna sahabata, yang mereka mencela para sahabat, ya, wa yajhaduna fadailahum, dan mengingkari keutamaan para sahabat. Yajhadun, mereka menolak, mengingkari. Wa yara ahli sunnati, dan ahli sunnah melihat, maknanya yakni ya'taqid. Yara di sini artinya apa? Melihat. Namun maknanya bukan melihat, tapi berkeyakinan, meyakini annal khalifata ba'da Rasulillah, bahwasanya khalifah setelah Rasulullah Abu Bakrin summa Umaru summa Utsmanu summa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Rasulullah siapa khalifah? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini akidah yang wajib ditekankan, wajib diteguhkan, dikokohkan pada anak cucu kita. Ya. Faman ta'ana fi khilafati wahidin, maka siapa yang ta'ana, mencela tentang kekhalifahan satu min haula, dari mereka, fahuwa adallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat daripada keledai piaraannya. Ini perkataan Imam Ahmad sebenarnya, kemudian dinukil oleh Syekh Fauzan Habibullah. Jadi orang yang, dan juga perkataan para salaf sebelumnya. Jadi keledai itu lambang kehinaan, jemaah. Maka antum kalau dilokno sama orang Arab himar, antum jangan bangga, itu penghinaan sekali. Anta himar ya akhi, misalnya. Naudzubillah. Antum jangan, maaf muskilah anak himar. La. Karena kalau di Arab yang hina itu bukan binatang-binatang lain, tapi himar. Gitu. Setiap daerah punya kayaknya, ya, penyebutan binatang mana yang menunjukkan kehinaan. Di Jawa misalnya apa? Lain lagi dengan di Papua. Kalau di Papua apa yang dia makan biasanya, ya. Apalagi ya, di daerah Arab juga himar yang dia sebutkan untuk ngelokno lambang kehinaan. Maka disebutkan orang yang mencela fi khilafati wahidin min haula, satu saja dari kekhalifahan mereka yang empat, fahuwa adallu min himari ahli, maka mereka lebih sesat dari keledai piaraannya. Jadi keledai masih lumayan gitu, dia lebih buruk dari keledai, li mukhalafatihin nasi, karena menyelisihinya nas. Nas apa artinya? Nas apa artinya nas? Dalil Quran dan sunnah itu nas. Ya, wal ijma'i, dan ijma', yakni para ulama, ala khilafihi haula'i ala hadha tartib, atas khilafihi haula, sepertinya khilafah ini, ya. Yang lebih fasih apa di sini, kawan? Li mukhalafatihin nas wal ijma' ala khilafihi la. Ini yang apa, coba cetakan antum lama?
Cetakan mana tuh? Apa coba? Khilafi atau khilafati? Hah? Khilafati. Yang kitab cetakan yang ini yang punya antum khilafihi, yang benar yang itu tuh. Khilafati haula'i. Jadi kalau khilafati khilafah, kalau khilafihi penyelisihannya, dan kalau lafaz khilafi penyelisihannya ini enggak fasih, enggak pas. Maka kalau kita terjemahkan sekarang diganti dengan khilafati. Jadi mereka lebih sesat dari keledai piaraannya li mukhalafatihin nas, karena karena penyelisihan mereka terhadap nas wal ijma dan ijma ala khilafati haula, atas kekhalifahan mereka yang 4. Ya, ala hada tertib, sesuai dengan urutan ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali. Jadi dibetulkan khilafati. Jadi tinggal kasih apa? Yang punya antum kitabnya, kasih titik 2 di atasnya. Baik. Cukup dulu insyaallah, kita lanjut pada kesempatan yang lain. Baik, satu saja ada soal. Di dalam surah Al-Maidah ayat 114 katanya ada firman Allah yang artinya Nabi Isa berdoa, ya Rabb kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi. Dan ini ya, surat ini disebut Al-Maidah ya karena atas lafaz Al-Maidah di surah Al-Maidah ayat 14 ini, yang artinya hidangan. Ya. Kemudian yang menjadi hari raya bagi kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, sehingga Engkau Maha Pemberi rezeki dan paling utama. Jamaah sekalian, maksudnya dari ayat itu bahwa kaum Nabi Isa, sahabat-sahabat Isa, Al-Hawariyun, minta mukjizat gitu. Dan mereka suka yang aneh-aneh jemaah. Di antara minta mukjizat apa? Minta turun makanan gitu dari langit. Nabi Isa berdoa kepada Allah menjadi Id, yang menjadi raya sebagai bentuk kegembiraan atas dikabulkannya, dan Allah pun menurunkannya. Jadi maksud hidangan di situ adalah permintaan dari kaum Nabi Isa mukjizat, dan Nabi Isa berdoa, maka Allah pun mengkabulkannya. Nah, cukup jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makan? Enggak? Enggak ya, berarti aqimus shalah.